Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza di Raja Kurcaci Channel. Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan keberkahan, kesehatan, serta nikmat iman umur panjang ya, amin. Oke guys, gue udah hampir 2 minggu ini nggak nge-vlog ya, atau sering ke 21 hari. Lebih konsen ke mobil yang satu lagi karena memang projectnya emang pengen koleksi dari mobil yang kemarin ya. Nah sekarang gue mau ngobrol-ngobrol dikit mengenai dari Wuling Almas RS ya. Wuling Almas RS ini memang canggih ya, berbagai macam, banyak fiturnya melebihi dari Wuling Almas fase 1 bahkan fase 2 juga sama seperti itu. Nah yang jadi pembedanya sendiri sekarang, saking canggihnya pasti suka ada plus minusnya. Plus minus di sini artinya kalau kalian lagi menggunakan fiturnya itu lumayan kaget ya kalau yang belum pernah nyoba test drive kemudian tiba-tiba dia beli unitnya dari Wuling seperti itu. Yang bikin kagetnya itu ada beberapa fitur otomatis ketika dia sedang mengendarai, dan di situ ada 3 tingkatan sensitif ya. Yang minim sensitif, standar sensitif, sama high sensitif ya, seperti itu ya. Gue kategorikan 3 itu. Nah yang bikin orang kaget itu, jadi ketika dia berkendara kemudian dia tiba-tiba nggak sadar ada mobil di pinggir refleks gitu, ngerem ataupun lagi berhenti, tiba-tiba dia ngerem mendadak mobil dari Wuling Almas RS ini. Nah itu sebenarnya sensitifnya aja yang dilakukan proses setting ya, jadi bikin aja yang minim, jadi biar nggak dia otomatis ngerem mendadak seperti itu. Nah kemudian dari Wuling Almas RS ini juga banyak beberapa kendala ya, gue juga bukan ngejelekin ya, cuma ada beberapa kendala, diantaranya pada saat dilakukan proses connectivity dari handphone ataupun melalui via Bluetooth itu terkadang lagi ada trouble-nya itu tidak bisa di starter seperti itu ya. Nah itu ada beberapa teman-teman juga bertanya-tanya hal apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Nah kalau dari beberapa teman-teman yang informasi, cukup di reset aja handphonenya kemudian dicoba kembali ya. Nah itu memang ada beberapa faktor juga yang menjadi kendala ya, dan mudah-mudahan itu bisa ditanganin seperti itu. Nah gue juga masih bingung juga nih, asumsi ya, jadi itu mobil Wuling Almas RS itu informasinya itu ada kuota sama ada SIM card di dalam head unitnya itu. Jadi di situ ada kuota untuk sebagai connectivity di saat kita misalnya pakai Wuling interconnected ya, misalkan mau panasin mobil ataupun misalkan mau buka pintu dari jarak jauh seperti itu ya. Cuma hanya saja fitur ini mungkin banyak beberapa yang bermasalah seperti itu ya. Nah sebagai gambaran aja, Wuling Almas RS ini memang laku keras ya, laku keras. Jadi artinya pada saat dia launching itu juga ada beberapa yang sudah ditunggu-tunggu bagi yang ingin beli Almas yang fase 1 belum sempat, dan fase 2 belum sempat, dan akhirnya terkumpul dananya untuk membeli RS seperti itu ya. Dan jadi memang momennya berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan orang beli Almas fase 1, fase 2, RS, kenapa nggak beli yang RS aja? Ya mungkin dia udah beli di fase 1-nya, bahkan ada juga yang sudah beli di fase 2-nya seperti itu. Secara signifikan memang Wuling Almas itu yang RS itu belum autonomous full ya, karena dia kategorinya masih 2 tingkatan ya, dari 5 kalau standarnya seperti itu ya. Cuman hanya saja memang ada beberapa memang
keunggulan dan kekurangan dari Wuling Almas RS seperti itu ya. Kalau untuk mesin hampir sama, hanya saja mungkin ada beberapa tambah-tambahan ADAS tadi ya, untuk melengkapi dari fitur-fitur Wuling Almas RS tadi seperti itu. Konsumsi bahan bakarnya ada yang bilang itu bisa lebih irit 2 kilo dari yang fase 1 dan fase 2. Ini kembali lagi ke kaki masing-masing nih. Jadi kalau ada yang bilang RS itu boros, ada yang RS itu irit, itu tergantung dari tingkatan RPM dan seberapa jauh kita perjalanannya sama nginjak kakinya tadi ya, pedalnya seperti itu. Nah, yang gua cukup menarik dari Wuling Almas RS, memang yang namanya mobil itu ketika keluar generasi 1, generasi 2, bahkan generasi 3, anggap seperti itu, ya pasti ada perubahan. Perubahannya ya sangat benar-benar berbeda gitu kan, membuat Almas itu jadi daya tarik tersendiri seperti itu ya. Nah, gue sendiri pakai Wuling Almas ini nyaman banget. Jadi kalau misalkan sebelumnya menggunakan mobil-mobil lain, ya gue pribadi sudah cukup lah untuk harga kurang lebih 350 juta waktu beli awalnya, dan kondisinya juga udah 7 seaters, udah panoramic sunroof. Itu membuat nilai plus dari mobil yang gue beli seperti itu. Dan juga banyak fitur lain yang menarik seperti voice command-nya ya. Walaupun memang gue jarang pakai, tapi kondisinya memang gue sering menggunakan untuk menghidupkan radio, buka jendela, sama hidupkan AC. Membuka jendela pengemudi. Hidupkan, tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Nah, itu banget fiturnya, membantu gitu loh. Kemudian dari Wuling Almas sendiri, yang paling gue suka, karena memang beberapa udah pernah gue ganti mobil beberapa kali, untuk servisnya ramah banget ya. Untuk penanganannya, dari mulai mobil masuk itu dicek kendaraannya dulu, body-bodinya dicek dulu, kemudian dari dari mulai servisnya ditanya keluhannya seperti apa, transparan aja. Jadi gue pribadi nggak menganggap semua mobil baru, bahkan mobil branded pun juga pasti ada kekurangan dan kelebihan seperti itu ya. Jadi pada saat dibeli dari pabrik kemudian dibeli sama konsumen ya, artinya gitu ya, maaf, dari pabrik ke konsumen, nah itu pasti ada kendala-kendala seperti itu. Nah, kendala-kendalanya tadi itu bisa ditanganin oleh Wuling sendiri. Kebetulan memang batalkan. Nah, kebetulan memang diikut komunitas wali, gue ikut komunitas wali, memang baru ya. Jadi itu sudah ada kerjasamanya, kadang-kadang partnernya atau dari bendaharanya ngundang dari beberapa SA-nya ya, SA dari Wuling sendiri. Nah, saking udah friendly-nya dengan kendaraan mobil ini, jadi kadang-kadang suka bertanya juga di WhatsApp, suka berbagi cerita, nanya seperti apa kondisinya, keluhan gitu. Ditanganin baik deh. Itu kebetulan gue dibantu sama Pak Simon sama Pak Helmi ya. Itu kalau untuk di Wuling bagian di Karawaci ya. Kebetulan itu wilayah gue, di wilayah Karawaci seperti itu. Nah, gue juga sebenarnya jarang banget bawa mobil ini, karena kenapa? Bukan gara-gara faktor bensin boros, nggak juga. Jadi yang gue cukup senangin emang mobil ini, gue coba prediksi ya, kira-kira kalau misalnya jarang dipakai atau misalkan 7 hari atau 5 hari nggak dipanasin, apakah drop akinya atau enggak. Ternyata gue udah buktiin, ternyata masih bagus. Dan juga bahkan teman-teman di grup bilang, oh iya terang aja, mobil nggak pernah dipakai, akinya tahan. Kalau halnya seperti itu berarti harusnya ya, aki karena jarang dipakai harusnya tekor, harusnya seperti itu. Tapi nggak seperti itu perhitungannya. Kalau perhitungannya berdasarkan kilometer berapa penggunaan, ya mungkin bisa jadi lihat dari kondisinya. Kondisi di sini artinya seperti ini. Ketika kita menggunakan mobil, kemudian fitur-fiturnya hidup, seperti misalkan kita hidupkan lampu kabin, sekitar lampu kabin, kemudian menggunakan panoramic sunroof. Nah, kondisinya sering dipergunakan itu mempengaruhi juga, apalagi kalau misalnya kondisinya dalam keadaan kita idle atau kita tidak menghidupkan mesinnya seperti itu, anggap AC dalam keadaan hidup.
Kemudian dari beberapa juga yang gua tangkap, boros itu artinya akinya itu mungkin tekor. Jadi pada saat dia dipergunakan, kemudian ada pintu, mungkin ya anak-anak ataupun dia sendiri lupa mematikan atau menutup, maksud kami menutup dari pintu tadi. Nah, itu menyebabkan aki itu tekor seperti itu. Itu yang menyebabkan aki itu boros, tekor seperti itu. Oke, sekian dulu ngevlog dari gua. Jika kalian ada yang komentar, ada yang mau ditanyakan, boleh komentar ya. Artinya gue tetap memposting atau tetap sharing dari mobil Wuling Almas ini, walaupun memang sudah banyak beberapa generasi yang menggunakan RS. Nah, untuk update-nya nanti akan gue coba sharing lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Oke, sekian dulu review dari gue, Reza, dan beberapa teman-teman yang ingin bertanya silakan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian suka ya. Oke, say bye.